Wah, kita kan makan. Kita balik lagi dan kali ini lagi motoran di tengah Yogyakarta malam hari. Sambil lewat, kita pengen banget makan bubur ayam malam-malam. Makanya kita cari bubur ayam dan nemu bubur ayam Yoyong. Bubur ayam Yoyong itu ada di Jalan Magelang. Di search juga di Google bisa bubur ayam Yoyong, atau mungkin kalau kalian terbiasa makan dengan ojek online, pesan aja lewat ojek online. Nah, tapi sebelum kita nyobain bubur ayamnya, gue penasaran banget sama yang ini dari tadi. Gue masih jarang nemuin risol yang dibikinnya pakai roti. Ini pakai roti tawar, pakai tepung roti. Kita belah dulu. Risolnya tidak ada yang meleleh begitu dibuka, artinya tidak ada keju atau apapun di dalamnya. Kelihatan ada serat-serat suiran ayam, jadi gue bisa mengasumsikan ini risol ayam. Simple, roti tawar, ditutupi tepung roti, di dalamnya ada wortel, ada ayam, sama kelihatan ada something yang kayak rogut, tapi gue nggak tahu itu rogut apa bukan, jadi kita cobain aja. Tukang makan, risol bubur ayam Yoyong. Yuk, kita makan. This is good. Ringan, dagingnya nggak, kadang-kadang ayam tuh ada suka rasa bau, tapi ini nggak. Ini benar-benar smooth. Rogut tuh kan biasanya cenderung creamy. Kalau ini nggak, rogutnya benar-benar jadi kayak mashed potato, jadi kayak kentang. Cuman gue tidak mendetek ada rasa kentang sama sekali. Jadi bisa dibilang ini ayamnya yang banyak dan rogutnya juga tidak terlalu banyak. Jadi dalamnya tuh padat. Oke, risolnya udah out of the way. Sekarang kita makan makanan utamanya, bubur ayam kepo. Oke, kenapa disebut bubur ayam kepo? Karena nggak tahu sih kenapa namanya bubur ayam kepo. Cuman yang pasti dia yang paling lengkap isinya. Sini ada potongan kekian yang kotak-kotak ini nih, potongan kekian. Ada tungcainya, terus ada daun bawang, dan ada ayam. Dan ini nih yang aneh, yang nggak biasanya lazim gue temukan di bubur. Ada wortelnya, ada potongan wortelnya. Nggak ketinggalan yang terakhir, dia juga ada telur orak-arik di dalamnya. So, very complete. Of course, secara terpisah. Dia juga ada cakwenya, dipisah saking mangkoknya penuh, jadi cakwenya dipisah. Dan ini yang jarang ditemukan di bubur biasanya juga, ini adalah sarang. Oh, by the way, bubur ini semua halal ya. Dagingnya daging ayam, dan juga tidak mengandung apapun yang tidak halal di sini. Buat gue, nggak lengkap makan bubur kalau nggak ada telur ayam kampung atau telur setengah matangnya. Langsung kita coba aja, dipecahin. Des! Baru kita masukin cakwenya, terus sarangnya. Nah, selanjutnya sesuai selera aja. Ada yang suka pedas, ada yang nggak suka pedas. Tapi kalau gue lihat sambelnya tampaknya bersahabat. Satu suap harus mengandung semuanya, dari mulai telur, kekian, wortel yang I don't know rasanya gimana. Kita cobain aja. Tukang makan bubur ayam Yoyong. Yuk kita makan. Bubur enak, buburnya nggak terlalu asin, bisa dibilang gurih. Jadi kayaknya dia hanya menggunakan kaldu di buburnya. Nggak terlalu banyak garam ataupun bumbu-bumbu lain di dalam bubur. Jadi bisa dibilang buburnya cukup plain. Teksturnya tidak cair. Gue terus terang penyuka bubur encer. Yang ini nggak begitu encer, tapi juga nggak terlalu kental. Nah, untuk balance rasanya, ini kayaknya bener-bener dipikirin banget. Tungcai sama telur itu ngasih rasa asin. Somehow dia punya rasa sedikit manis yang didapat dari ayamnya. Kemudian rasa gurih itu didapat dari kekiannya, atau si daging yang mirip daging ham ini. Kemudian tambahan rasa aja sih sebenarnya cakwenya. Cakwe kan nggak begitu punya rasa khusus. Tekstur klutuk-klutuknya surprisingly datang dari wortelnya. Tapi nggak cuma tekstur klutuk-klutuk, wortelnya juga menetralisir rasa-rasa yang lain. Jadi kalau kalian agak enak makan bubur yang isinya banyak, apalagi gue pakai telur, somehow wortel ini malah menetralisir rasa itu, jadi nggak enak di mulut. Jadi yang tadinya berat malah jadi ringan makannya. Selanjutnya, manis yang cenderung amis itu didapat dari telur setengah matangnya, of course. Di sini juga ada si sarang itu tadi. Ini nambahin tekstur kriuk-kriuk. Overall, semuanya balance. Jadi makan bubur ini menjadi makanan yang enteng, makanan yang enak dimakan malam, atau simply buat sarapan juga untuk lebih kuat ngadepin hari, mungkin. Anyway, bubur ini enjoyable banget soalnya enak banget.
Gue juga nggak mau nanggung-nanggung, mumpung lagi ada di sini. Gue juga nggak mau cuma nyobain buburnya doang, gue mau nyobain nasi bakmoynya. Kita ganti dulu isi mejanya. Hup! Wah, nasi bakmoy itu adalah nasi dengan potongan daging dan juga potongan tahu yang dipotong kecil-kecil, lalu biasanya dikasih telur rebus. Nah, yang lucu adalah cara penyajiannya. Nasinya dibikin 3. Ini perpaduan antara kayak lemper atau kayak nigirinya sushi. Jadi nasinya dibikin 3, cukup unik. Kemudian dibumbui pakai bumbu coklat dari bakmoynya di sini. Terus abis itu baru bakmoynya ada di kiri, di kanan, kayak mau ngebikin sesuatu yang yin yang gitu, yang balance gitu antara kiri sama kanan. Perlu di note juga, biasanya kalau professional chef gitu, ini namanya hampir menuju ke disconstructed food atau makanan yang biasanya bukan diaduk-aduk gitu, tapi memang dipisah-pisah setiap elemennya supaya kita bisa rasain satu-satu. Gue mau ngerasain dulu tahu dan ayamnya, karena bakmoy itu ya intinya ayam sama tahunya ini. Ini tahunya. Udah nggak begitu kelihatan, tapi kayaknya tahunya sih menggunakan tahu putih ya. Terus dimasak dengan bumbu coklat barengan dengan ayamnya. Tahu kan ada rasa asemnya gitu dikit ya, itu masih ada, jadi tidak sepenuhnya tertutup oleh bumbu coklatnya itu, rasa tahunya masih ada. Kemudian ayamnya, kita coba potongan ayamnya. Kayaknya ayamnya tuh sebelum dimasak pakai bumbu coklat ini, either itu sangrai atau itu ditumis mungkin ya, ditumis bareng sama tahunya sebelum habis itu ditambahin bumbu-bumbu supaya dia berair. Telurnya juga dimasak pakai bumbu yang sama mungkinnya, direbus di dalam bumbu yang sama karena warnanya juga jadi coklat, dan bumbu yang ada di nasinya. Semua itu enak banget kalau dimakannya pakai kuah. Gua nggak tahu ini namanya kuah apa, kita sebut aja kuah bakso ya. Karena rasanya pasti mirip-mirip. Inilah cara makan yang paling benar. Semua bersamaan dari disconstructed menjadi constructed food. Man, benar-benar kacau balau. Oke, segitu aja jalan-jalan makan-makan kali ini di Jogja, di Jalan Magelang, di Bubur Ayam Yoyong. Jangan lupa cobain, ini gua kasih lagi titiknya kurang lebih di sini. Cari aja di Google Map, di search dengan keyword sini. Setelah ini kita juga akan bikin seri-seri bubur lainnya di episode-episode yang berbeda. Yang paling penting adalah kalian semua jangan pernah lupa makan, jangan pernah berhenti makan, dan tetap nonton channel kita supaya kamu nggak salah makan.